حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, yang dua kenikmatan kata Nabi sering bahkan kebanyakan manusia itu lupa. Kita bersyukur kita bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka kita sama-sama menghidupkan malam di bulan Ramadan, isi umur kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan setiap langkah dari rumah masing-masing dicatat Allah sebagai amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan disebut dengan syahrul siyam, syahrul qiyam. Disebut syahrul siyam karena di siang hari kita melaksanakan saum, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita bisa menggembleng nafsu syahwat yang bergejolak dalam diri kita. Disebut syahrul qiyam karena di malam harinya kita melaksanakan qiyam Ramadan. Oleh para ulama diberi nama salat tarawih. Ada juga sebagian ulama menamai bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Ramadan itu disebut barokah, Ramadan itu disebut mulia karena pada bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang padanya Allah menurunkan Quran. Hudan linnas, bahasanya bukan huda lil muttaqin, hudan linnas. Quran itu petunjuk bukan hanya khusus buat orang yang beriman, bukan hanya untuk orang Islam, tapi hudal linnas, untuk seluruh manusia. Sehingga disebutnya Quran itu adalah hidayatul amah, petunjuk hidayah umum bukan khusus. Siapapun yang hidup di dunia ini yang merasa diri dia manusia ciptaan Allah, Quran itu adalah petunjuk baginya. Cuma nanti ada yang beriman, ada yang mengikuti, itu yang disebut dengan hidayatul din wa taufiq, hidayatul khas, menerima Quran sebagai petunjuknya, kemudian dia mengimaninya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu disebutnya hidayatul din wa taufiq. Kita yang hadir pada saat ini, yang merasa diri kita beriman kepada Allah dan yakin kelak pada hari kiamat,
kita akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh sekecil apapun amal yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin ikhwat iman, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Quran itu adalah dusturan lil ummah. Quran itu undang-undangnya umat manusia, bukan umat muslim, tapi seluruh umat manusia. Siapa yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, jadikan Quran itu sebagai imamnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man ja'alal Quran imamahu, siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, nanti Quran itu yang akan menuntun dia masuk surga. Tapi sebaliknya kata Nabi, man ja'alal Quran wara'ahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, bukan berarti disimpan di belakangnya, tidak menjadikan Quran sebagai imamnya, dia imamnya, Quran makmumnya. Apa kata Quran, dia tidak ikut, dia tidak nurut. Saqahu ilan nar, nanti Quran itu yang akan menyeret dia masuk ke dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ayo kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Quran. Imam Malik rahimahullah ketika hadir bulan Ramadan di tengah kehidupannya, dia tinggalkan kesibukan yang biasa dia lakukan, dia fokuskan selama bulan Ramadan, dia sibukkan dirinya dengan Quran. Sehingga tadi Ramadan itu syahrul Quran. Ada dua cara kita berinteraksi dengan Quran. Yang pertama modelnya adalah qiraah. Qiraah itu artinya baca teks. Mau lancar, mau terbata-bata, punya target. Mau satu hari satu juz, kalau tidak mampu minimal habis sholat 5 waktu, habis zuhur 2 halaman, habis asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isya 2 halaman, subuh 2 halaman, 10 halaman, 1 juz, Pak. Di Quran itu 1 juz 10 halaman, itu pun kalau menggunakan Qurannya cetakan Madinah atau Timur Tengah. Mau yang lancar ataupun yang terbata-bata, cuman balasannya, ganjarannya berbeda antara yang lancar dengan yang terbata-bata. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, yang mahir baca Qurannya lancar, kelak pada hari kiamat dia bersama para malaikat yang mulia. Bapak Ibu hoyong direncanakan ke malaikat? Hoyong? Oh, suaraan leles kena itu, ayo mah gak tahu Bu. Tapi yang terbata-bata falahu ajrani, kata Nabi, yang terbata-bata karena dia sulit, berat lidahnya, belum kenal bahasanya, jarang baca, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama dari segi ikhtiarnya, yang kedua dari setiap huruf yang dia baca. Kata Nabi, baca Quran dengan buku yang lain ada bedanya. Dari setiap huruf Quran yang kita baca, mau lancar mau terbata-bata, kita sudah punya ganjaran. 1 huruf 1 kebaikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. 3 kali 10 saberapa? 30. Baru kita membaca alif lam mim. Itu di luar Ramadan. Ketika di dalam bulan Ramadan, oleh Allah pahala itu dilipat gandakan, bahkan liman yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan amal kita di bulan Ramadan tak terhingga. Kemudian yang terakhir, yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Quran yaitu tilawah.
Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah baca teks, tapi kalau tilawah itu bentuknya kajian, belajar. Ada yang membenarkan bacaan kita, ada yang memperbaiki ketika kita salah, ada yang menerangkan maknanya, tadabbur. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka berkumpul bukan untuk ngegosip, bukan untuk ngerumpi, tapi yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka belajar saling memperbaiki satu sama lainnya. Apa yang mereka dapatkan akan turun kepada mereka, kata Nabi, 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan dalam hati mereka rasa tenang, ketentraman, tumaknina hidupnya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmah, mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk yang termulia di langit. Inilah 4 keutamaan orang yang belajar mengkaji Quran di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan, kesehatan, sehingga kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan, sebab kata Nabi, orang yang Ramadan hadir di tengah kehidupannya, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dia, tapi dosa dia tidak diampuni Allah, itulah orang yang celaka. Itu saja kultum pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.